Kok rame yang baca Al-Quran ya? Ada apa ya? Udah Ustaz, tanya deh ya. Tanya aja lah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam akhi. Kebal Ustaz. Bikhair, alhamdulillah. Apa Ustaz? Ini Anda mau tanya Ustaz. Ini kenapa kok banyak yang baca Al-Quran Ustaz? Oh ya, sesuai dengan momen bulan ini, yaitu bulan Ramadan gitu. Karena bulan Ramadan itu kan bulan Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ya. Jadi Al-Quran ini turun pada bulan Ramadan. Nah, bagaimana turunnya? Berdasarkan keterangan dari Abdullah bin Abbas, Al-Quran itu turun ke langit dunia jumlatan, semua. Kemudian turun ya sesuai dengan kejadian itu dari awal kenabian sampai Rasulullah SAW diwafatkan ya mufarraqatan ya, ini turun terpisah-pisah ya. Dan seperti yang sudah sampean pelajari iya kan, Nabi kan dapat wahyu pertama kapan? Bulan apa? Bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Maka tidak mengherankan kaum muslimin pada bulan Ramadan ini lebih giat untuk membaca Al-Quran. Jadi salah satu alasan mereka ini karena bulan ini bulan iya. Al-Quran. Dan tentunya ingin mendapatkan pahala lebih lah. Karena di bulan Ramadan ya seseorang akan mendapatkan pahala yang berlipat. Kebiasaan orang-orang jika bulan Ramadan itu saat mereka kan membaca Al-Quran secara bersamaan dengan kata lain menghatamkan 30 juz. Kan tetapi misalnya mereka membaca 3 orang dalam satu malam itu mendapatkan 3 juz. Dan sering disebut, biasanya kita kenal dengan nama tadarusan. Oh, tadarus. Itu bagaimana hukumnya? Tadarus itu dari ya sebelumnya ya. Tadarus itu termasuk contoh kata yang diserap dari bahasa Arab. Asal katanya adalah tadarosa, ya tadarasu, tadarus. Artinya saling mempelajari. Namun ketika diserap dalam bahasa Indonesia ataupun di kehidupan masyarakat kita, sering diartikan bahwasanya tadarus itu ngaji bareng saat bulan Ramadan ya dah. Nah, dari sini kalau kita melihat penjelasan para ulama tentang hukum tadarus itu, kita lihat ada beberapa model. Yang pertama adalah tadarus di mana seseorang membaca Al-Quran kemudian dia menerangkan kepada orang makna dari apa yang dibaca. Maka ini diperbolehkan ya. Karena ini masuk dalam belajar Al-Quran ya. Dan masuk ke dalam sabda Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Nah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu dari rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan saling mempelajari. Ini model pertama, ini tidak masalah ya. Apa? Ada yang membaca, yang lain menyimak, kemudian yang membaca tadi berhenti di beberapa ayat, kemudian menerangkan makna dari
Al-Quran. Ini tadarus yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah tadarus ya yang dilaksanakan dengan bentuk satu suara. Jadi ada ada 3, 4 atau 5 orang ini baca satu surat, misalnya surat An-Naba misalnya. Nah ini dibaca bareng-bareng ya. Maka ini tidak dijumpai penjelasannya di kalangan para ulama gitu loh. Dan juga tidak dijumpai pada zaman Nabi SAW. Maka model bacaan seperti ini atau cara membaca seperti ini tidak diperbolehkan ya. Kecuali, dijelaskan para ulama, kecuali dalam ranah untuk belajar gitu loh. Karena sebagian lembaga pendidikan Al-Quran ya untuk mengajari murid mereka Al-Quran, terlebih untuk mengajari hafalan Al-Quran itu memerintah murid untuk membaca Al-Quran dalam satu suara ya, dengan satu suara ya, paham ya. Nah kemudian jenis yang ketiga ini yang biasa dilaksanakan oleh kaum muslimin. Ada 3 orang berkumpul, yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan. Ya, Allah Ta'ala alam, di sini ada khilaf di antara para ulama. Namun pendapat yang saya condong ya di dalamnya itu adalah pendapatnya Ibnu Taimiyah, yaitu tidak mengapa, tidak mempermasalahkan hal ini. Kenapa? Karena yang satu membaca Al-Quran, yang lain mendengarkan atau menyimak. Di mana ketika sedang menyimak ada kalanya membenarkan bacaan dari saudaranya yang sedang membaca, gitu loh ya. Jadi kalau yang dimaksud dengan tadarus demikian, satu membaca, satu mendengar, atau satu membaca, yang lain mendengar sambil menyimak dan membetulkan manakala ada bacaan yang keliru, ya. Menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah, hal itu tidak mengapa. Cuma ini ngapunten aja ya. Sering kita dapati tadarusan itu dimasukkan speaker luar masjid. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Karena apa? Karena kalau sampai speaker luar masjid itu bisa mengganggu orang, sehingga sebaiknya ya tidak usah dispeakerkan gitu. Jadi dari makna tadarus sendiri terbagi menjadi 3 macam. Iya, jenisnya tadi. Dan itu semua dibolehkan, Ustaz? Oh enggak, tadi saya ya, yang pertama itu dengan tadarus berupa satu orang membaca, yang lain mendengarkan, kemudian yang membaca tadi ini menjelaskan. Nah, ini seperti thalabul ilm, menuntut ilmu, belajar. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian bentuk yang kedua itu apa? Sama-sama membaca. Ada 5 orang bareng-bareng baca surat An-Naba misalnya. Nah, ini tidak diperbolehkan kecuali dalam tujuan belajar. Karena kalau membaca bareng itu biasanya lebih semangat, kemudian juga lebih mudah untuk menghafal. Ya, jadi poin yang kedua ini yang terlarang, kalau bareng-bareng dengan satu suara tanpa ada tujuan belajar. Adapun yang ketiga adalah satu orang membaca, yang lain mendengarkan, menyimak. Nah, gitu loh. Di sini ya pendapat yang kami pilih adalah apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Hal ini tidak mengapa. Kenapa? Karena yang menyimak itu ya dia ada kalanya mengoreksi bacaan dari teman yang sedang membaca, sehingga ketika ada kesalahan dalam membaca itu dibenarkan, ya, dibetulkan. Cuma tadi jangan sampai menggunakan speaker. Kenapa? Karena mengganggu orang. Apalagi kalau sampai tadarusnya jam 12 malam nih, speaker masih berbunyi ya, masih keras suaranya. Tentu orang yang mau tidur terganggu. Gitu.
Betul. Nah, ada lagi nih Ustaz. Ana pernah dengar perkataan ulama Ustaz. Jikalau kita menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari, itu katanya tidak boleh Ustaz. Tapi kan pada bulan Al-Quran ini sering kita menghatamkan Al-Quran itu kurang dari 3 hari. Bahkan 1 hari bisa khatam. Itu bagaimana Ustaz menurut agama Islam Ustaz? Tayyib. Terkait menghatamkan Al-Quran selama 3 hari itu memang batas minimal yang diizinkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian bagaimana dengan praktek para ulama di bulan Ramadan? Ada yang menghatamkan 2 hari, ada yang menghatamkan 1 hari, bahkan ada riwayat nih menerangkan Imam Syafi'i itu khatam 60 kali dalam sebulan. Itu berarti apa? Sehari 2 kali ya. Nah, di sini para ulama menerangkan bahwasanya kenapa para ulama menghatamkan Al-Quran dalam waktu sehari pada bulan Ramadan itu karena terkait khususiyah. Maksudnya hal itu tidak menjadi kebiasaan mereka. Hal itu mereka lakukan hanya pada bulan Ramadan, gitu loh. Nah, makanya tidak dijumpai di luar Ramadan bacaan Al-Quran para ulama itu seperti bulan Ramadan. Jadi kalau memang di bulan Ramadan maka tidak masalah, gitu loh. Bagi yang kuat ini kan. Tapi kalau orang kayak seperti kita ini 1 hari khatam itu kok kayak berat gitu ya. Yes. Itulah bedanya kita dengan para ulama ya. Nah, berarti bulan Ramadan itu bulan yang kita harus bersemangat untuk membaca Al-Quran. Iya. Gitu loh. Nah, sudah punya target belum? Belum Ustaz. Nah ini dia harus punya target nih. Jadi di awal-awal Ramadan ini harus ada target. Dan sebenarnya target itu harusnya diungkapkan sebelum Ramadan, ditetapkan, ya dibuat sebelum bulan Ramadan. Tapi kalau sudah masuk Ramadan, kemudian kok belum ada target, harus ada target. Misalnya Ramadan ini saya mau khatam 5 kali. Nah, kalau dengan memiliki target kita bisa menghitung berapa juz yang harus kita baca dalam 1 hari. Kalau 5 kali misalnya kan, berarti kan dalam 6 hari harus khatam 1 juz, 1 kali. 6 hari harus khatam 1 kali. Berarti 30 juz harus dikhatamkan dalam 6 hari. Artinya dalam sehari harus khatam 5 juz. Nah, bagaimana membaginya? Bisa dibagi sesuai dengan sholat 5 waktu. Sehingga setiap kali sholat harus khatam 1 juz. Dibagi setengah juz sebelum sholat, setengah juz setelah sholat. Gitu. Sehingga kalau itu continue dari awal sampai akhir, insya Allah target 6 juz, yaitu khatam 6 juz, 6 kali khatam itu bisa terlaksana. Ya, target 6 kali khatam itu bisa terlaksana di bulan Ramadan. Ya, tapi kalau nggak ada target, ya biasanya mengalir aja, gitu loh. Entah hari ini baca Al-Quran, ya nggak masalah, nggak ada target gitu. Tapi kalau sudah ada target kan ada perasaan, ada sesuatu yang belum saya kerjakan. Jadi harus ada target nih. Insya Allah. Ternyata dalam hal kita beribadah kita harus punya target juga Ustaz. Iya, gitu loh. Targetnya harus tinggi. Kalau perlu melihat orang yang di atas kita dalam hal ibadah ini, yang melihat yang lebih baik, ya. Jangan melihat yang di bawah. Kalau perkara dunia, lihat yang di bawah, jangan kebalik. Ya, lihat teman yang punya motor, ya kita pengen punya motor. Lihat teman yang punya mobil, kita pengen punya mobil. Tapi kalau lihat teman yang rajin sholat, kita melihat teman yang nggak pernah sholat, gitu kan. Sehingga kita merasa baik terus dalam urusan agama. Ini tidak tepat, ya. Insya Allah Ustaz, ini jawabannya sangat bermanfaat sekali buat Ana Ustaz. Alhamdulillah dapat pencerahan yang sangat bermanfaat. Kalau gitu Ana tak ambil Al-Quran, ikut membaca Al-Quran juga Ustaz. Masya Allah.
Oh iya, yang semangat ya. Nah, Nah.